Hola, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Avio Share. Saya Stanley Agustaf, seorang public speaking and presentation facilitator. It's good to be here. Kita bisa sharing-sharing banyak ilmu di Avio Share. Aduh, udah belum? Di like, di subscribe, dinyalakan loncengnya. Mau diapain lagi? Ya, kalau bermanfaat ya di share dong. Jadilah agen-agen kebaikan biar yang lain bisa mendapatkan manfaatnya juga dari apa yang kamu lihat, gitu ya. Di episode kali ini, saya ini akan ajak teman-teman merasakan pengalaman menjadi seorang presenter handal, ya. And how to be an impactful presenter. That's the point. Gitu kurang lebih ya. Nah, tapi apa sih? Ini journey-nya cukup panjang nih teman-teman. Pertama kita ngomongin dulu dari sisi pembuatan slide, pembuatan material PowerPoint. Habis itu baru kita langsung masuk ke how to deliver the presentation. Karena presentation kan ada beberapa poin, ada dua hal ya basically. Karena presentation itu ada dua hal yang terpenting. Pertama, bagaimana membuat slide-nya. Dan yang kedua, bagaimana mempresentasikan slide-nya. Itu ya. Nah, sebenarnya banyak banget yang bisa diomongin. Tapi ini kita akan bahas sedikit saja dari apa yang Stanley pahamin di sini. Ya, oke, kita masuk ke dalam membuat presentasi. Ada 3 kegiatan penting: thinking, sketching, and scripting, gitu ya. Thinking, sketching, and scripting ini bagian penting. Katanya sih diharapkan setiap orang yang ingin melakukan presentasi, dia harus mampu membuat slide-nya sendiri. Dan ada 3 proses yang harus dilakukan: thinking, berpikir; sketching, membuat sketch; terus scripting. Nah, biasanya mereka punya metode-metode tersendiri lah. Seperti misalnya mind mapping, clustering gitu ya. Contoh mau bikin sebuah ide, bagaimana caranya membangun rumah. Nah, apa nih? Bulat pertama ke sini, dari sini ke atas ke sini, atau mungkin mau bikin pohon. Nah, terserah. Ya, generating ideas itu modelnya bisa banyak-banyak, tapi yang pasti 3 hal ini dalam membuat presentasi harus dilakukan oleh teman-teman. Thinking, sketching, and scripting. Nah, katanya ini ada beberapa rekomendasi. Nancy Duarte merekomendasikan bahwa seorang presenter itu sebaiknya menghabiskan waktu 90 jam dalam membuat sebuah deck atau presentation material yang 30 slide. 30 halaman. Jadi 90 jam 30 halaman. Dibagi aja tuh, ya. Satu halaman berapa menit. Nah, ini idealnya ya, karena mungkin banyak hal kayak thinking, sketching, scripting kan satu kesatuan di situ. Jadi 90 hours 30 slides. Tadi sebagian atau sepertiga dari waktu itu dihabiskan untuk membangun slide, sepertiga lagi untuk latihan, dan yang pertama sepertiganya dilakukan untuk collecting ideas, organizing ideas, and sketching the story. Jadi fair enough ya, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Thinking sepertiga, sketching sepertiga, dan scripting sepertiga. Nah, kita lanjut ya. Terus kalau judulnya atau headline itu seperti apa sih? Diharapkan kita bikin seperti Twitter-like headlines katanya. Create a Twitter-like headlines. Twitter itu kan emang suatu hal yang sederhana di depannya tapi bikin orang kaget gitu. Contoh kayak ini, contoh nih ya. This presentation is awesome gitu. Atau I heart this, ROTFL. Do you know what it stands for? Rolling on the floor. Pokoknya bikinlah yang kayak gini-gini. Bikin judul presentasi itu yang catchy, yang benar-benar unik gitu. Contohnya 30 jam atau 30 cara menjadi pribadi lebih baik gitu. Atau 10 hal untuk menjadi pribadi lebih baik ya. Terus 10 hal menjadi pribadi lebih buruk. Buruknya dicoret, bawahnya baik. Apapun itulah ya, teman-teman mungkin tahu nature-nya, tahu style-nya bagaimana menarik audience lewat judul tersebut. Karena judul ini yang akan membuat orang tuh akhirnya akan stay dan ikutan presentasi yang teman-teman siapin gitu. Nah, kita ngomongin PowerPoint. Dalam ngomongin PowerPoint ini ada fakta-fakta terkait PowerPoint. Fakta yang harus dihadapi adalah pertama nih, otak bekerja lambat. Ya. Jadi otak itu dikalahkan dengan mata dan telinga. Ketika orang duduk di depan tempat terjadinya presentasi, ya, dia akan melihat sesuatu dan akan mendengarkan sesuatu. Melihat dan mendengar itu lebih cepat dibanding otak gitu loh. Jadi pentingnya sebuah slide yang bagus untuk memanjakan mata ya, dan audio yang bagus ya sebagai jembatan untuk komunikasi itu menjadi syarat utama dalam sebuah presentasi gitu. Jadi di sini katakan mata itu selalu menang. Jadi orang ngelihat dulu gitu ya, baru
orang akhirnya berpikir, nah kelihatan dulu, nah kalau slide-nya itu nggak menarik atau mengganggu mata, dan akhirnya membuat mata lelah atau tidak memanjakan mata, orang akan lewat. Nah, kita akan belajar satu-satu nih. Intinya adalah dalam membuat slide, kita harus membuatnya simple. Simple tuh kayak gimana sih, Stan? Nah, ini penting nih. How to make it simple, ya. Kita jauhkan kesalahan-kesalahan seperti ini. Nah, pertama, terlalu banyak info. Di dalam satu slide, nih kan teman-teman bisa lihat, ini contoh nih ya. Ada tulisan kesalahan, terus nomor 1 ada gambar cangkir, terus dibuat kayak sebuah speaker gitu ya. Terlalu banyak info, ini sedikit. Nah, terlalu banyak info tuh kayak gini nih. Tuh, ini nggak bagus nih, this is bad. Jadi kayak bullet points, cluster, tulisan banyak gitu ya, dan sebagainya. Diharapkan bikin slide jangan seperti ini. Terus gimana ukurannya? Seberapa banyak dibilang banyak, seberapa sedikit dibilang sedikit gitu ya. Nah, ini contoh lagi nih. Contoh, presentasi 6 bahan utama kopi di mana setiap bahan utama ditampilkan seperti di bawah ini. Wah, ini kalau orang lihat materi atau slide teman-teman orange atau merah-merah gini, aduh lelah. Oke, nah ini sebuah contoh nih, ya. Presentasi 6 bahan utama kopi di mana setiap bahan utama ditampilkan seperti di bawah ini. Tuh, lihat tuh. Kalau ngelihat huruf banyak ratusan gitu jumlahnya, mata udah lelah duluan, coy. That's why this slide, this thing is considered bad gitu. Ya. Nah, ini contoh nih. Tadi dari pengejawantahan atau pensimplifikasian dari yang tadi gitu ya. Tadi kan tulisan dan sebagainya gitu kan. Nah, ini lebih baik ya, kurang lebih seperti ini. Ada gambar, ya, ada tulisan namanya. Nah, terus keterangannya gimana? Loh, kan kita seorang presenter udah tahu dong mau ngomong apa di setiap icon dan juga setiap poin tadi. Berarti kan semua udah ada di otak. Nah, PowerPoint itu hanya sekedar pengingat aja. PowerPoint juga PowerPoint, a point that has the power to remind us. Itu intinya. Oke? Nah, tadi ini transformasi bisa kelihatan kan dari yang tulisan-tulisan banyak ini menjadi yang seperti ini gitu. Oke? Nah, terus yang tadi pertanyaannya, seberapa banyak dibilang banyak, seberapa sedikit dibilang sedikit. Nah, ini nih, makin sedikit teman-teman membuat tulisan di dalam slide-nya makin bagus. 0 sampai 5 kata top, best. 6 sampai 10 very good dan seterusnya. Intinya tidak boleh lebih dari 40 kata. Ini bad katanya. Ya. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan kesalahan nomor 2. Kita kurang visualisasi. Gitu. Artinya kurang menaruh gambar-gambar di dalam itu. Ya, terlalu banyak tulisan dan kurang visualisasi. Ya. Ya, jadi kayak gini kan teman-teman bisa ngeliat nih, ini gambar cangkir dibuat seolah-olah menjadi sebuah speaker. Nah, sederhananya gitu. Nah, ini tadi alasannya kenapa kita tuh lebih baik meletakkan gambar dibanding kata-kata. Para periset itu menemukan fakta bahwa ide itu akan lebih mudah diingat ketika mereka ditampilkan dalam bentuk gambar ketimbang kata-kata. Gitu. Ini contoh ya, ada tulisan BIRD, ada gambar burung, ada tulisan burung dan tulisan Twitter. Ini maksudnya gini nih, kalau sebuah informasi itu ditampilkan secara lisan, orang akan mengingat 10% dari konten tersebut 72 jam berikutnya, ya. Nah, tapi kalau itu dihadirkan dalam bentuk kata-kata, tapi kalau itu dihadirkan dalam bentuk gambar, nah, sekali lagi ya, kalau teman-teman menghadirkan gambar di situ, itu 65% orang lebih ingat ya dibanding kata-kata. Ya, sederhananya gini, kalau kata-kata itu orang cuma ingat 10%. Tulisan BIRD itu. Tapi kalau teman-teman taruh gambar burung, orang akan mengingat 65%, 72 jam berikutnya setelah mereka melihat gambar ini. So, which one is more effective? Of course picture. Pastilah. Kan ada istilahnya tuh ya. A picture is worth 1,000 words. Sebuah gambar itu sama berharganya dengan 1.000 kata-kata. Yeah. Jadi kalau bisa naruh satu gambar yang powerful dan menjelaskan 1.000 kata, kenapa harus taruh 1.000 kata di slide-nya? Oke, ngapain? Ya, bikin orang lelah. Nah, ini another mystery nih yang dipecahkan. Menurut seorang bernama John Medina, otak manusia itu menerjemahkan setiap huruf ya, A, B, C, D, E, F, G, huruf,
sebagai gambar. Ya. Sekali lagi, otak manusia menerjemahkan huruf sebagai gambar. Ya, huruf itu kan adalah kata itu adalah gabungan-gabungan dari huruf. Nah, sebutlah sebuah kata. Sekarang kalau Steny nyebutin, teman-teman bayangin, ya, bayangkan seekor gajah. Peng. Nah, tersebut kata gajah pasti yang tergambar visualnya kan, si endut, binatang endut itu loh yang imut-imut. Imut-imut kata siapa segede gitu, Sen? Si endut itu kan, ya kan, si gajah itu, ya. Nah, sekarang bayangin lagi. Gajah pakai bikini. Kebayang nggak? Langsung ketawa. Sekarang bayangin lagi, gajah pakai bikini warna pink. Wah, tuh kan gajah pakai bikini warna pink. Terus Steny panjangin lagi, gajah pakai bikini warna pink, ada bunga di kupingnya, terus pakai sepatu sports, jalan-jalan di pinggir pantai sambil makan es krim, ngobrol-ngobrol sama gajah-gajah yang lain. Semua kata-kata yang Steny sampaikan itu diterjemahkan oleh orang yang mendengar, termasuk kamu, sebagai gambar. Nah, kalau kita taruh slide kita terlalu banyak kata, berarti kita akan membuat otak manusia itu tersedak. Wah, jeng 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 jeng. Ya, we are choking our audience brains. Tuh, jangan dong, jangan kayak gitu. Ya kan, justru kita kan tugasnya menaruh gambar itu supaya orang tertarik, bukan supaya orang tuh tersedak otaknya gitu, pusing gitu. Nah, itu digambarkan seperti ini. Atau disebut juga cluttery lah ya, berantakan banget, rumit orang lihat. Makanya orang nggak suka melihat terlalu banyak kata-kata dan huruf-huruf di dalam satu slide. Oke, kita masuk. Simplicity, tadi masih ke dalam bab simple, how to make it simple. Ini contoh nih, sebuah contoh. Saya ambil dari presentasinya Steve Jobs gitu ya. Steve Jobs ingin menjelaskan betapa tipisnya laptop yang dia buat, Mac yang dia buat, betapa slicknya, betapa sederhananya itu. Karena dia tahu bahwa yang jadi target audiensnya dia adalah mahasiswa yang di tasnya itu udah terlalu banyak barang. Nah, dia ingin menyampaikan pesan bahwa barang atau produk yang saya buat ini tipis gitu. Nah, dia tinggal ngambil amplop, dia masukin MacBook-nya ke situ, ya kan? Kita kan secara kasat mata bisa ngeliat kan, oh my god, tipis banget gitu kan. Nah, itulah idenya. Nah, berawal dari sebuah simplicity. So, simplicity is the most ultimate sophistication. Jadi, kita tuh sebagai presenter dalam membuat slide, jangan sok-sokan terlalu heboh-heboh lah, terlalu banyak ini itulah gitu loh. Make it simple aja gitu. Karena kita tahu tujuannya seperti itu. Yang penting kita tahu ya, apa yang mau kita presentkan, siapa yang kita mau bicarakan gitu. Nah, itu penting banget. Ini masuk ke dalam bab berikutnya. Oke. Nah, ini contoh ya. Ini contoh lain nih. Bagaimana membuat slide yang simple, contoh ya. Di bawah itu ya, kita tarik ke atas, if you were born poor it's not your mistake, but if you die poor it's your mistake gitu. Oke. Nah, ini contoh, kita mau menjelaskan teamwork. Taruh huruf teamwork adalah teamwork adalah ngapain? Kita taruh aja sebuah gambar yang ketika ditunjukkan itu menggambarkan teamwork. Jadi tangan-tangan orang ketemu di depan. See? Simple, isn't it? Nah, itu memang simple, make it simple. Tapi yang penting teman-teman pilih gambar yang powerful gitu ya untuk menyampaikan pesan. Power image. Choose a power image ya, dan pastikan gambar atau image yang teman-teman masukin itu benar-benar powerful dan kalau bisa resolusinya tinggi ya, high res lah sebutannya gitu ya. Jangan diambil dari ecek-ecek, kalau bisa ya dari foto sendiri lebih bagus, boleh. Kalau bisa ngambil dari sumber yang memang tinggi gitu slide-nya. Nggak apa-apa. Karena kita ingin memanjakan mata orang yang melihat gitu kurang lebih. Oke? Nah, ini juga tips lain. Hindari huruf kapital untuk tulisan panjang kecuali judul ya. Sebaiknya kita taruh kapital itu buat judul aja. Gunakan huruf kecil untuk tulisan panjang. Itu contoh yang saya buat. Judul. Hindari huruf kapital untuk tulisan panjang kecuali judul. Bawahnya tulisan kecil. Jadi menunjukkan kepada orang bahwa ini loh highlight yang penting kita taruh di capital letter. Bawahnya adalah yang kecil gitu. Nah, ini kesalahan ketiga nih yang dilakukan. Ruwet. Ruwet. Contoh. Nih, ada berbagai macam data. Aduh. Lihat datanya begitu puyeng, bro. Lihat. Datanya. Nah, dari bawah itu ke atas.
ya. Nah, boleh teman-teman menaruh semacam diagram, chart atau apa, tapi pastikan ya, pastikan bahwa teman-teman meng-highlight poin-poin penting seperti yang ada di lingkaran merah itu. Nah, nanti ketika presentasi tinggal dijelasin, Bapak dan Ibu, hadirin terhormat, ada 2 lingkaran merah. Lingkaran merah yang di bawah itu artinya jumlah terbesar ya peserta yang hadir dalam acara kita atau jumlah yang paling sedikit. Nah, yang lingkaran merah atas itu jumlah yang paling banyak. At least kita memberikan highlight dari itu. Nggak perlu ngejelasin semua titik-titik dari grafik itu. Aduh, bikin pusing gitu ya. Nah, juga yang harus dipikirkan, hindari menggunakan animasi yang berlebihan. Gunakan tema dan warna yang serasi antar slide. Contoh ya, kalau bisa ya temanya nggak jauh. Warna nih, color coordination. Misalnya Anda hanya memilih warna kuning, merah gitu. Udah, putih. Udah 3 aja deh. Jangan ada 17 warna di dalam slide, itu jadi membuat mata tuh lelah. Itu dari sisi warna. Kedua, jangan menggunakan animasi yang berlebihan, ya. Itu paling enggak. Nih, ada kesalahan keempat. Presenter menghilang. Maksudnya gimana presenter menghilang? Dicari seorang presenter yang menghilang. Maksudnya apa? Ya, artinya dia ketika dia presentasi, slide menjadi fokus utama. Jadi dia ngeliatin slide aja. Wah, gini. Bapak dan Ibu, bacain ya. Slide menjadi fokus utama, lalalala. Nah, itu namanya presenter menghilang. Padahal yang terpenting adalah kita harusnya menatap mata atau menatap wajah dari si audiens kita. Jadi kita bisa tahu apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pahami, mereka pahami atau tidak, dan sebagainya. Kita bisa ngelihat. Gitu. Yang penting mata kita selalu ke mereka. Gitu ya. Always remember that the center of each presentation is your presence. So you need to be able to build your presence and present it to people. Nah, presentasikan diri Anda. Orang datang itu bukan untuk melihat slide Anda. Ketika Anda taruh semua informasi lengkap di slide, sebenarnya kan sesederhana Anda tinggal ngirim email aja sama target audience atau audience Anda yang datang. Tapi orang datang itu pengen melihat Anda yang menghadirkan materi presentasi. Dia pengen lihat emosi yang Anda bangun saat Anda menampilkan presentasi. Dia pengen lihat cara Anda melakukan ini. Dia pengen lihat ketulusan. Dia pengen lihat bener nggak sih ini produk yang dijual. Nggak cuma yang keren di slide atau di deck. Tapi si presenter benar-benar menghadirkan lewat emosi yang tepat. So, yourself is the most important thing why people are there. Gitu. Kesalahan kelima ya. Tidak persiapan. Wah, ini bunuh diri banget kalau kita nggak siap. Persiapan itu sangat vital teman-teman. Karena kita jadi jago melakukan presentasi setelah kita mengalungi banyak sekali persiapan. Kita melewati belasan jam, puluhan jam dari persiapan. Kalau tadi udah dikasih tahu Mas Teni kan, untuk membuat materi aja 90 jam 30 slide gitu ya. Apalagi persiapannya. Nah, ini sangat penting. Jadi jangan pernah bunuh diri, bundir, jangan pernah presentasi tanpa persiapan. You are killing yourself and you are killing your motivations and it hurts a lot. Oke? Nah, termasuk dalam membuat materi, slide yang wow itu ada karena persiapan yang matang, ya. Tadi dikasih tahu 90 jam untuk mempersiapkan 30 slide itu yang ideal ya. Jadi ya bagus ketika teman-teman bisa ngelakuin hal itu. Oke. Ya. Saya akan tutup di sesi ini dengan kesimpulan sedikit 5 kesalahan fatal yang harus diingat dalam pemakaian PowerPoint. Pertama, terlalu banyak info. Kedua, kurangnya visualisasi. Ketiga, terlalu ruwet sehingga otak manusia yang melihat jadi pusing. Keempat, presenter menghilang. Dan terakhir, tidak persiapan. Gitu teman-teman. Oke, setelah ini kita akan menyampaikan how to deliver our presentations like a pro. Oke? Siap. Kalau tadi how to create a slide, kalau sekarang how to deliver the slide professionally. You can be as great as Steve Jobs. You can be as amazing as other presenters. Oke? Untuk itu di YouTube berikutnya, di episode berikutnya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa di like kalau teman-teman ngerasa terbantu. Jangan lupa di share juga ke teman-teman yang lain. Kasih tahu mereka, apalagi mereka yang sedang mempersiapkan presentasi. Teman-teman tugas akhir di kampus, dokter, lagi disertasi, lagi ini, lagi itu. Ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng. Dan jangan lupa kalau punya pertanyaan, tulis di komen. Oke? Apapun pertanyaan yang berhubungan dengan public speaking dan presentation, insya Allah saya akan jawab. Tapi bukan pertanyaan yang pribadi. Oke?
Misalnya Steny isinya berapa, istrinya berapa. Oh, nggak ada hubungannya. Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan Evio Share. Dan insya Allah semoga diberikan kesempatan sama Allah kita bisa sharing-sharing lagi. Dan akun ini akan tumbuh karena teman-teman merasakan manfaatnya. Jadi kalau ada masukan silakan sampaikan juga di kolom komen. Ya. Suka atau nggak suka, it's very personal. Tapi kalau itu sebuah constructive kritik akan sangat bermanfaat buat Steny dan juga buat Evio. Jangan lupa follow akunnya Evio Share atau Evio Productions dan Steny Agusta. Terima kasih, sampai ketemu lagi tentunya di Evio Share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.